Shalom bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai kebaktian kita pada hari ini. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang mengambil prakarsa untuk memperdamaikan kami dengan dirimu. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas segala pengorbananmu untuk kami. Tolonglah kami untuk senantiasa mengingat penderitaan-Mu hingga kematian-Mu di kayu salib dan mengakui dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Teguhkanlah keyakinan kami kepada kasih-Mu yang demikian besar, supaya kami senantiasa mengucap syukur kepada-Mu dan setia mengikuti-Mu sampai akhir hidup kami. Ya Tuhan Yesus, terimalah sembah sujud kami umat-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Amin. Kita bernyanyi. Inginkah kau ikut Tuhan, ikut jangan bimbang, jangan sungkan, ikut kami. Sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini tertulis dalam Sefanya 2 ayat 1 sampai 3, demikian tertulis. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Sampai demikian pembacaan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi.
Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa dari Allah Bapa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu, demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang masih Engkau, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Ya Bapa yang rahmani, Kau sungguh mengenal yang baik bagi kami di dalam tiap setia Kau lakukan maksud-Mu yang kekal, terwujudlah semua sempurna dan lengkap. Sebagai petunjuk hidup baru untuk minggu ini tertulis dalam Yohanes 15 ayat 12, demikian tertulis. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Allah Bapa. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang kuasanya tak tertahan. Noda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya mengawal hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa dan saudara sekalian, firman Tuhan bagi kita 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha
untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Nama minggu kita saat ini adalah Judika, yang berarti berilah keadilan kepadaku ya Allah. Dan tema kita adalah keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Saat ini kita masih dirundung oleh ketakutan karena pandemi COVID-19. Disebut pandemi karena wabah ini menjadi penyakit global. Tetapi kita mengalami kelegaan bahwa kita pasti diselamatkan oleh Tuhan. Petrus memberi nasihat dalam kitab 2 Petrus 1 ini, supaya kita berusaha dengan sungguh-sungguh, agar panggilan dan pilihan kita semakin teguh. Nas ini meminta kita untuk lebih bersemangat supaya menjaga pola hidup yang bermoral, memiliki nilai-nilai perilaku yang baik, dan mengefektifkan hubungan kita dengan Kristus. Dan itulah aktivitas iman. Artinya, jika seseorang tidak mampu untuk melakukan kebajikan, berarti seseorang itu buta dan telah melupakan pengalaman penyucian dosa-dosa pada masa lalu. Petrus mengungkapkan bahwa orang-orang yang tidak memiliki kebajikan dan kesalehan itu adalah guru-guru palsu. Mereka sesungguhnya melakukan dosa karena tidak memiliki kehidupan moral yang baik, terlebih karena mereka sengaja untuk menyesatkan orang lain. Petrus menggugah supaya kita hidup di dalam kasih karunia dan memelihara kekudusan, sekaligus mendorong orang-orang lain untuk melakukan segala kebajikan. Dengan aktivitas untuk mengajar orang lain melakukan hal yang baik, sama artinya bahwa kita juga sedang mengembangkan kebajikan itu sendiri. Sehingga dalam melakukan kebajikan itu perlu memiliki kekuatan dan keberanian. Terlebih saat ini kita tidak tahu lagi mana berita yang benar, mana berita hoax. Situasi sekarang juga sering dikabarkan secara berlebihan, teristimewa menyebarkan ketakutan, mengintimidasi, dan secara bebas memberi pemahaman sendiri. Pro kontra tentang beribadah di gereja, seolah-olah yang membuka gereja adalah pembangkang dan berbau negatif. Untuk itu orang yang beriman harus tetap mengembangkan dirinya dalam kebajikan. Pengembangan iman yang sudah kita miliki akan semakin baik jika selalu menambah pengetahuan akan Allah. Karena kita tidak akan tahu akan kehendak baik, perkenanan dan kehendak sempurna dari Allah sampai kita memiliki pengenalan akan Allah. Selanjutnya perlu juga menguatkan diri dengan penguasaan diri, terlebih menghadapi COVID-19. Selalu mengendalikan diri, tidak hanyut dalam keresahan, sehingga kekebalan tubuh kita semakin melemah. Tetapi mari kita tetap waspada, serta menghalau kekhawatiran yang meninggi dengan cara penyerahan diri kepada Tuhan. Inilah yang perlu ditegaskan atau diteguhkan berdasarkan nama minggu kita Judika, di mana Tuhan memberi keadilan, dan keadilan Tuhan itu sendiri akan menyelamatkan.
bahwa keadilan yang dimaksud ternyata adalah mengimani Tuhan sebagai sumber kasih karunia yang memberi keselamatan kepada kita. Maka orang yang diselamatkan wajib melakukan berbagai kebajikan. Semua perbuatan yang baik itu adalah merupakan hasil dari iman, bukan sebaliknya, mengandalkan perbuatan baik tanpa mengutamakan iman kepada Yesus. Terkadang kita juga keliru menilai perbuatan baik. Bahkan dikala orang yang tidak mengenal Allah malah jauh lebih baik perbuatannya dibanding dengan yang mengenal Allah. Petrus memperjelas maksudnya, yakni hidup dengan benar dengan cara tidak akan berbuat dosa atau membuat orang tersandung, yang berarti seseorang akan meninggalkan imannya karena perbuatan kita. Jika seseorang tersandung, maka seseorang tidak akan sampai ke dalam kerajaan Allah, yaitu keselamatan. Petrus dalam hal ini menekankan bahwa yang utama, kita yakin akan keselamatan itu sendiri. Sebagai keyakinan pada keselamatan adalah panggilan Kristus, dan akan tetap meneguhkan panggilan itu melalui ketaatan kita kepadanya dengan tunduk kepada kehendak Allah yang terlihat dan nyata melalui kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu saya menghimbau bahwa tanggapan-tanggapan tentang pembenaran-pembenaran akan sikap tentang stay at home atau yang membuka tempat ibadah jangan diperdebatkan dengan memperalat ayat-ayat dari Alkitab. Biarlah dengan kebersamaan kita bahwa Tuhan akan tetap menyertai umatnya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang selalu menyelamatkan umat-Mu. Firman-Mu nyata saat ini. Keadilan-Mu adalah keselamatan. Keadilan-Mu adalah kebajikan. Maka Engkau menekankan di dalam situasi yang sangat-sangat dirundung oleh ketakutan ini, melalui COVID-19, di mana-mana terjadi keheningan, kesepian, kesenyapan. Bahkan untuk sementara kami harus terpisah dalam persekutuan, baik di gereja, baik juga di tempat ibadah sektor. Engkau yang Maha Tahu Allah Bapa kami, dan sungguh firman-Mu menguatkan kami. Engkau sendiri yang tetap menolong menyelamatkan. Selamatkanlah seluruh umat-Mu, selamatkan negara kami. Oleh karena telah banyak hal-hal yang tertinggal dari segi pendidikan, dari segi rohani, dari segi kebersamaan. Tetapi kami tetap percaya Engkau Allah kami yang selalu mengajar kami untuk tetap bermoral, untuk tetap menanggapi dengan kebajikan itu sendiri. Terpujilah nama Bapa. Oleh karena Engkau sendiri tetap kami yakini menjamah setiap orang-orang yang sudah terkena oleh virus COVID-19 ini. Begitu juga saudara kami di dalam duka oleh karena kepergian dari saudara kami yang diserang virus yang mematikan, bahkan sampai meninggal, sampai dikuburkan. Tidak ada waktu untuk bersama, untuk melihat. Oleh karena itu biarlah seluruh duka yang dialami, duka kami bersama, Tuhan akan lebih cepat menghibur kami dengan penyelesaian penyebaran virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, akan ada lagi banyak duka-duka yang lain, beban-beban yang lain, ekonomi yang semakin melemah karena aktivitas harus ditunda oleh karena menghentikan virus ini. Sekali lagi kami yakin Bapa, Engkau yang senantiasa menjadikan keselamatan itu, yang lapar Engkau kenyangkan, yang haus juga Engkau puaskan.
dan biarlah kami puas oleh karena selalu mencari kebenaran dari Engkau sendiri. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Kita akan menyerahkan persembahan kita, Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih padamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu.